Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Snowball throwing berasal dari dua kata, snowball dan throwing yang berarti melempar bola salju. Metode snowball throwing merupakan model pembelajaran kooperatif yang menggali potensi kepemimpinan peserta didik secara berkelompok dan keterampilan membuat serta menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif membentuk dan melemparkan bola salju dari satu peserta didik ke peserta didik yang lain. Langkah-langkah metode pembelajaran snowball throwing: yang pertama, guru menyampaikan materi. Yang kedua, guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk diberikan penjelasan materi. Yang ketiga, ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing dan menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada teman sekelompoknya. Yang keempat, masing-masing peserta didik diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh ketua kelompok. Yang kelima, kertas kerja tersebut dibentuk seperti bola dan dilemparkan dari satu peserta didik ke peserta didik yang lain selama kurang lebih 15 menit. Yang keenam, setelah peserta didik mendapatkan satu bola atau satu pertanyaan, peserta didik diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Yang ketujuh, evaluasi, dan yang terakhir penutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Pak. Baik. Ya, untuk mengecek kekompakan kita, nanti ketika Bapak bilang semangat pagi, nanti kalian jawab siap belajar. Mengerti anak-anak? Semangat pagi. Siap belajar. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tapi untuk itu, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi terlebih dahulu seperti hari-hari yang sebelumnya. Kita bernyanyi terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Mengerti anak? Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Silahkan berdiri terlebih dahulu biar kita lebih semangat. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kami di sini, kami belajar hidup dari tempat bedanya sekali. Bersama teman-teman yang setia semua, ditemani Pak Guru yang siap membantu. Saya siap, kami siap, semua siap. Kami siap belajar, mulai berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya silahkan duduk kembali. Untuk hari ini, siapakah di antara semuanya yang tidak masuk hari ini? Ya, terima kasih. Sudah masuk semua pada kesempatan kali ini. Ya anak-anak, dari kalian semua pasti sudah pernah ke kebun binatang kan? Di kebun binatang, apa yang pernah kalian jumpai di sana? Pak, tutup, Pak. Ya, ada lagi? Gajah. Ya, ada lagi? Ular, Pak. Harimau. Bajak, Pak. Ya. Nah, dari beberapa hewan yang sudah disebutkan tadi, adakah hewan endemik dari yang sudah disebutkan tadi? Menurut saya semuanya hewan endemik, Pak. Ya, Mbak Mia? Ada lagi? Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan menonton terlebih dahulu sebuah berita di mana di sini mengenai hewan endemik. Nah, ini adalah salah satu berita mengenai hewan endemik yang ada di Indonesia. Mungkin untuk lebih jelasnya, Bapak akan membagikan sebuah
berita. Ya, silakan dibaca. Sudah mendapatkan semuanya? Sudah. Nah, silakan dibaca baik-baik. Apakah sudah membaca semuanya? Sudah. Sudah, Pak? Sudah, Pak. Jumlah anoa. Ya, anak-anak, di sini ada sebuah berita di mana mengenai anoa yang berada di Pulau Sulawesi, di mana anoa ini khususnya hanya terdapat di Sulawesi Utara dan jumlahnya tinggal sedikit, di mana sekitar 2.500 ekor. Nah, dari berita ini dapat kita ketahui bahwa hewan endemik adalah hewan yang ditemukan di suatu daerah yang ada di Indonesia, tapi tidak dapat ditemukan di daerah lain. Apakah mengerti semuanya? Mengerti, Mengerti, Pak. Nah, dari hewan-hewan yang sudah disebutkan tadi, adakah hewan yang merupakan hewan endemik? Yang Mbak Mita? Menurut saya badak termasuk hewan endemik karena badak hanya ditemukan di Jawa dan Sumatera saja, Pak. Ya, benar sekali Mbak Mita. Jadi, hewan endemik yang dicontohkan oleh Mbak Mita adalah benar, di mana hewan badak merupakan hewan endemik yang berada di Jawa dan berada di Sumatera, seperti itu. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kita akan melihat sebuah video di mana di sini video mengenai keanekaragaman hayati flora dan fauna yang ada di Indonesia, khususnya keanekaragaman hayati. Mohon disimak baik-baik ya. Baik. Indonesia sangat kaya sekali. Jadi di Asia adalah satu-satunya di Indonesia, mulai dari hutan mangrove, ada hutan pegunungan, ada savana, undulating savana, terus kemudian hutan musim, hutan produksi hukumnya, sumber daya yang lainnya. Yang pasti sekarang bagi saya untuk masyarakat sekitar, ayo kita jaga bareng-bareng, karena saya yakin alam bersahabat pada siapa yang ramah padanya. Di negara kepulauan ini terdapat 115 spesies mamalia. Nah, anak-anak, dari video yang sudah Bapak tampilkan tadi, jadi Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman hayati flora dan fauna yang ada di Indonesia, yang mana merupakan salah satu terlengkap yang ada di dunia. Inilah negara kita, jadi kita harus menjaga bagaimana kelestarian kita tetap jaga bersama sehingga tetap ada dan tetap lestari sampai kapanpun. Mengerti semuanya? Mengerti. Nah, untuk selanjutnya di sini Bapak menampilkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk salah satu dari kalian silakan untuk membacakan. Apakah ada yang berani membacakan? Saya, Pak. Ya, Mbak Dia silakan. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan kondisi fisik wilayah Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor terjadinya persebaran flora dan fauna. Yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan flora dan fauna di Indonesia. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasikan flora dan fauna endemik. Yang kelima, peserta didik dapat merumuskan gagasan mengenai pemecahan permasalahan flora dan fauna di Indonesia. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat membuat kreativitas poster mengenai keanekaragaman flora dan juga fauna di Indonesia. Ya, Mbak Dia, terima kasih sudah membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang akan kita capai. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kita akan menggunakan metode pembelajaran snowball throwing seperti 2 minggu yang lalu. Sudah paham kan semuanya? Paham. Untuk selanjutnya, nah ini adalah kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini, di mana yang pertama ada mengenai kondisi fisik wilayah Indonesia, yang kedua faktor-faktor
keberagaman flora dan fauna. Yang ketiga ada persebaran dan pengelompokan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang keempat ada karakteristik flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dan untuk yang terakhir ada permasalahan dan upaya pelestarian yang dapat kita lakukan untuk melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia tersebut. Dan ini adalah peta konsepnya, sama seperti yang tadi, yang sebelumnya. Nah, Bapak akan bertanya pada kalian, bagaimana cara kita agar dapat menjaga eksistensi dari flora dan fauna yang ada di Indonesia? Ya, benar sekali, Mbak Ninda. Apakah ada yang lagi yang menjawab? Saya, Pak. Ya, Mbak Dia. Dengan cara menyediakan tempat konservasi flora dan fauna, Pak. Ya, benar sekali. Untuk lebih jelasnya, kita akan menonton sebuah video. Bapak sudah menyiapkan sebuah video di mana di sini adalah salah satu konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia, khususnya konservasi berbagai jenis burung. Tolong disimak baik-baik ya, anak-anak. Baik. Saat ini di Bandung mulai bermunculan tempat wisata yang menawarkan edukasi tentang satwa. Mulai dari satwa dilindungi ataupun satwa yang terancam punah. Seperti lokasi wisata khusus hewan burung yang berada di kawasan Dago Kiri, Bandung. Kurang lebih 300 jenis dengan total 500 individu burung serta unggas dipelihara dan diperagakan di tempat ini. Mulai dari burung air, burung pemangsa, burung bengkok, dan juga beraneka unggas seperti ayam, kangkung, dan juga merak. Nah, anak-anak, konservasi yang ada di Bandung ini selain untuk konservasi, yaitu untuk melindungi berbagai jenis burung, juga untuk edukasi dan juga sarana rekreasi. Pak, Ya, Reza. selain itu konservasi bertujuan untuk apa lagi ya, Pak? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Mas Jagat, silakan. Untuk menjaga proses ekologis, Pak. Ya, terima kasih Mas Jagat. Apakah ada lagi yang mau menjawab? Saya, Pak, Ya, Mbak Puput, silakan. untuk menjaga keanekaragaman genetika flora dan fauna, Pak. Ya, benar sekali. Jadi konservasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat bertujuan untuk melakukan pelindungan terhadap flora dan fauna yang ada di Indonesia agar tetap lestari dan memiliki sifat-sifat alamiah seperti yang ada di alam tempat tinggalnya. Seperti itu. Sudah mengerti semuanya? Ya, anak-anak. Jadi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, di mana setiap kelompok nanti silakan menunjuk satu ketua kelompoknya dan membuat satu zezel atau jargon. Nah, nanti di situ kita akan bermain peran, di mana nanti Bapak akan menjadi Menteri Lingkungan Hidup, sedangkan ketua kelompoknya nanti akan menjadi Kepala Balai Pelestarian, serta untuk anggota-anggotanya akan menjadi staf masing-masing dari Balai Pelestarian. Apakah mengerti anak-anak? Mengerti. Ya anak-anak, Bapak di sini akan membagikan berupa kertas kecil kepada kalian. Di sini di dalam kertas ini ada sebuah gambar, ada 5 jenis gambar, di mana nanti akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Apakah sudah mengerti semuanya? Mengerti. Anak-anak, apakah semuanya sudah mendapatkan kartu masing-masing? Sudah. Nah, silakan nanti untuk gambar yang sama menjadi satu kelompok. Baik. Untuk selanjutnya, silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Bapak hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3. Ya anak-anak, apakah sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing?
sebagai kepala balai pelestariannya, silakan untuk maju ke depan. Kita mulai rapatnya. Dan untuk anggota stafnya nanti membuat yel-yel dan juga jangan lupa mencari referensi mau di buku maupun di internet untuk mencari sumber-sumber tentang mengenai flora dan fauna yang ada di Indonesia serta cara pelestariannya. Apakah sudah mengerti semuanya? Silakan untuk ketua kelompoknya silakan maju ke depan. Kita mulai rapatnya. Baik-baik ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, jadi di sini di poster sudah menerangkan beberapa hal di mana di sini yang mempengaruhi mengenai keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama di sini ada kondisi fisik wilayah Indonesia, di mana di sini adalah ada kondisi geologis Indonesia, di mana Indonesia berada pada 3 lempeng, yaitu Indonesia berada pada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Untuk selanjutnya ada mengenai klasifikasi flora dan fauna yang ada di Indonesia, di mana di sini ada 3 tipe, yaitu tipe asiatis, di mana tipe asiatis menjulang dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan juga Jawa. Dan untuk selanjutnya ada yang kedua, ada tipe peralihan, di mana di sini ada Pulau Bali, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, dan juga pulau sekitar Maluku. Untuk selanjutnya ada cara-cara atau pelestarian flora dan fauna yang dilakukan di Indonesia, di mana di sini kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat. Di mana untuk pemerintah membuat undang-undang tentang pelestarian dan juga pelarangan dari perburuan liar. Dan untuk yang kedua dengan mendirikan cagar alam, di mana contohnya adalah cagar alam Gunung Lausar yang berada di Aceh Darussalam. Dan untuk yang ketiga ada mendirikan Suaka Marga Satwa, di mana Suaka Marga Satwa sendiri contohnya yang ada berada di Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Pak, ya? Saya mau tanya Pak, kenapa wilayah Indonesia bagian timur, tengah, dan barat dibagi menjadi beberapa bagian oleh garis Weber dan Wales, Pak? Nah, jadi ini Bapak ada sebuah poster atau peta, ada sebuah peta mengenai persebaran flora dan fauna yang ada. Bisa dilihat terlebih dahulu. Nah, jadi di situ ada peta wilayah Indonesia, di mana di sini juga ada contoh-contoh tumbuhan flora dan fauna yang ada di 3 wilayah tersebut, di mana Indonesia dibagi menjadi 3 atas dasar karena karakteristik dan ciri khas masing-masing dari flora dan fauna yang ada di wilayah masing-masing, seperti itu. Di situ ada yang dibatasi oleh garis Wales dan juga garis Weber yang membatasi 3 wilayah yang ada di Indonesia dengan tipe masing-masing dan berdasarkan karakteristik dari masing-masing flora dan fauna tersebut. Iya. Apakah sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Nah, untuk selanjutnya silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Selanjutnya kalian sebagai kepala balai pelestarian menjelaskan apa yang sudah Bapak tadi jelaskan. Baik, Pak. Ngerti semuanya? Ngerti, Pak. Silakan kembali dan jangan lupa untuk ketiknya di bawah. Silakan. Saya Anwa, Pak. Anwa, Cendrawasih. Kanta, dan juga Mudu. Silakan kembali ke bawah. Terima kasih, Pak. Ya anak-anak, silakan berdiskusi dengan ketua kelompoknya tadi yang nanti akan menjelaskan kepada kalian mengenai materi yang sudah Bapak jelaskan di depan tadi. Dan untuk waktunya, Bapak beri waktu 15 menit. Apakah cukup? Cukup, Pak. Cukup banget, Pak. Sudah mengerti semuanya? Mengerti, Pak. Ya, silakan diskusi
dengan anggota kelompoknya masing-masing. Teman-teman, kita tadi saya habis rapat dengan Pak Menteri. Jadi kita sebagai Balai Pelestarian Cendrawasih, kita disuruh untuk melestarikan cendrawasih. Namun sebelum kita melestarikan cendrawasih, kita berdiskusi terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Dari poster ini diketahui bahwasanya ada beberapa materi yang akan kita diskusikan, yaitu terkait dengan kondisi fisik wilayah Indonesia, faktor-faktor persebaran flora dan fauna, klasifikasi dan karakteristik flora dan fauna, tetap upaya pelestarian flora dan fauna di Indonesia. Untuk kondisi fisik wilayah Indonesia itu terdapat di 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi flora dan fauna itu ada 4, yaitu faktor klimatik, faktor edafik, faktor topografi, dan faktor biotik. Kemudian persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah seperti yang ada di peta persebaran flora dan fauna di Indonesia ini. Di mana untuk flora dan fauna di bagian barat itu termasuk dalam tipe Asiatis, meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kemudian untuk tipe yang selanjutnya yaitu tipe peralihan, yaitu meliputi Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian pulau yang ada di Maluku. Kemudian ada tipe Australis yang terdiri dari Pulau Papua dan sebagian pulau-pulau di sekitarnya. Kira-kira sudah jelas, Mas? Terus bagaimana faktor topografi bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Saya masuk ya. Jadi seperti yang diketahui itu topografi itu meliputi perbedaan tentang ketinggian tempat. Jadi setiap ketinggian tempat itu memiliki flora dan fauna yang berbeda-beda. Misalnya kalau daerah di dataran rendah itu sangat cocok ditempati sebagai lahan pertanian, sedangkan di dataran tinggi itu sangat cocok untuk daerah perkebunan. Nah, kalau untuk topografi daerah rendah biasanya ada tanaman padi. Sementara itu kalau di dataran tinggi itu lebih cocok untuk tanaman teh. Saya juga ini menambahkan ya. Jadi kemiringan permukaan tanah itu juga mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Semakin miring permukaan tanah, maka kekuatan air untuk mengikis permukaan tanah itu semakin besar, sehingga semakin banyak ketebalan tanah yang berkurang, dan akhirnya tanah yang subur yang di atas itu hilang, kemudian terkikis, dan flora dan fauna yang berada di dataran yang miring itu lebih sedikit daripada permukaan tanah yang lebih rata. Ya anak-anak, diskusinya sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberi kalian satu kertas kerja, di mana di kertas kerja tersebut silakan nanti kalian masing-masing menuliskan satu pertanyaan yang mana nanti akan dilempar ke teman yang lainnya. Apakah sudah mengerti semuanya? Mengerti. Nah, ini Bapak membagikan satu kertas kerja yang akan dituliskan pertanyaan di kertas ini. Ya anak-anak, apakah semuanya sudah mendapatkan masing-masing satu kertas? Sudah, Pak. Nah, selanjutnya Bapak beri waktu kalian 3 menit. Silakan menuliskan pertanyaan di kertas tersebut. Mengerti semuanya? Mengerti. Silakan ditulis. Teman-teman, udah ada pertanyaan belum? Aku udah dapet nih pertanyaanku, bagaimana cara melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Menurut kalian gimana? Wah, udah bagus tuh. Tulis saja. Oke, Kat. Kalau kamu gimana? Oh ya, kalau aku dapat pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan cagar alam. Oh, bagus banget. Nanti tinggal tambahin contoh-contohnya, makin bagus nanti. Oke. Kalau Puput sama Jagat, pertanyaannya apa? Aku udah kok. Aku pertanyaannya itu nanti jelaskan ciri-ciri dari hutan hujan tropis sama hutan musim. Oh, kamu kan? Nah, kalau aku sih begini, bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi pembakaran liar. Bagus, bagus banget ya, udah kita tinggal tulis aja ya. Oke, langsung aja tulis aja ya. Oke. Lanjut.
Ya anak-anak, apakah semuanya sudah menuliskan pertanyaannya masing-masing? Berhubung juga waktu 3 menit sudah cukup. Untuk selanjutnya, silakan kertas yang sudah kalian tuliskan pertanyaan tadi dilipat. Nanti Bapak akan membagikan satu anak satu bola dari setiap kelompok. Nanti Bapak memberikan 5 bola dan nantinya silakan kertas yang sudah dilipat tadi dimasukkan ke dalam bola dan nanti dilempar ke teman yang lain. Sudah paham semuanya? Paham. Apakah semuanya sudah mendapatkan bola masing-masing? Sudah. Silakan pertanyaan yang sudah kalian lipat tadi, kertas yang berisi pertanyaan yang sudah kalian lipat tadi, silakan dimasukkan ke dalam bola yang sudah Bapak berikan. Udah nih punya aku. Ya aku juga udah. Aku udah. Kamu udah. Aku udah. Yang masuknya lucu. Kamu udah sendiri. Ya anak-anak, apakah kertas yang sudah dituliskan pertanyaannya sudah dimasukkan ke dalam bola masing-masing? Sudah. Ya. Jadi nanti kita akan melempar. Nanti ada 2 kubu di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Nanti yang kanan melempar ke kiri, yang kiri melempar ke kanan. Nah, untuk mengiringi permainan ini, nanti Bapak akan memutarkan sebuah lagu dan nanti silakan berdiri terlebih dahulu. Dua kubu itu di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nanti saling melempar. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memutarkan sebuah lagu. Ketika Bapak nanti silakan dilempar 1, 2, 3. Nanti kalian semua melempar. Sudah paham semuanya? Yang pertama-tama nanti mengikuti gerakan yang ada di video ini. Silakan dilempar. 1, 2, 3. Silakan dilempar. Ya anak-anak, apakah semuanya sudah mendapatkan bola masing-masing? Ya, untuk selanjutnya silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan. Ya Pak. Nah, jangan dibuka terlebih dahulu. Nanti ketika Bapak menginstruksikan 1 sampai 3 menghitung, Bapak menghitung, silakan dibuka bersama-sama. 1, 2, 3, silakan dibuka bolanya. Ya anak-anak, dari pertanyaan yang sudah kalian peroleh tadi, silakan Bapak beri waktu 5 menit untuk menjawab soal tersebut. Bisa dituliskan di kertas, di selembar kertas pertanyaan tadi, di sebaliknya. Bapak beri waktu 5 menit.
Oke. Apa sudah mengerti semuanya? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Silakan dijawab pertanyaan yang sudah kalian dapat tadi. Mengapa faktor makhluk hidup dapat mempengaruhi? Teman-teman, kalian pada dapat pertanyaan apa? Ini aku satu pertanyaan yang agak sulit nih tentang upaya konservasi satwa di Indonesia. Aduh, aku sih lumayan mudah ya. Ya udah kita cari aja yuk. Yuk. Di buku paket ada kan? Oh iya. Ada. Mana lagi? Oh ini. Baik anak-anak, waktu untuk menjawab soal sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan melakukan presentasi di mana nanti Bapak akan menunjuk satu-satu dari kalian, nanti perwakilan dari kelompok. Bapak menunjuk satu-satu. Langsung saja kita mulai presentasinya. Yang pertama dari Mbak Vita, silakan Mbak Vita. 1, 2, 3. Anoa, hewan endemik kita. Tepuk tangan dulu. Silakan Mbak Vita menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak. Di sini saya mendapatkan pertanyaan. Jelaskan perbedaan pelestarian in situ dan ex situ. Kalau menurut saya, pelestarian in situ adalah pelestarian flora dan fauna yang dilakukan di dalam negeri, sedangkan yang ex situ adalah pelestarian flora dan fauna yang dilakukan di luar negeri, Pak. Terima kasih atas jawabannya Mbak Vita. Kita simpan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Mbak Kofifa. Baik Pak, jadi saya mendapatkan pertanyaan tentang bagaimana cara melestarikan flora dan fauna di Indonesia. Nah, menurut pendapat saya ada 4 Pak. Yang pertama itu membangun tempat perlindungan, kemudian membangun rehabilitasi, kemudian yang ketiga menerapkan program pembangunan berkelanjutan, dan yang terakhir itu melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Seperti itu Pak. Benar sekali, tepuk tangan dulu buat Mbak Kofifa dengan Mbak Vita. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Mbak Vita dan Mbak Kofifa. Jadi di sini perlu adanya upaya-upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga flora dan fauna yang ada di Indonesia yang terancam punah maupun yang belum punah tetap terjaga kelestariannya di alam aslinya. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Mbak Khalida. Saya mendapatkan pertanyaan apa yang disebut garis Weber dan garis Beres. Garis Weber adalah garis yang membatasi flora bagian timur dengan flora bagian tengah atau peralihan, sedangkan garis Beres yaitu garis yang membatasi flora bagian barat dan bagian tengah atau peralihan. Ya, tepuk tangan dulu buat Mbak Khalida. Jawaban dari Mbak Khalida. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari Mbak Meisha. Silakan Mbak Meisha. Ya, jargon dulu. Ya, jawab pertanyaan. Tepuk bekantan. Saya mendapat pertanyaan yaitu mengapa pelestarian keanekaragaman hayati perlu dilakukan sekarang juga. Jawabannya karena sudah banyak terjadi kerusakan, sehingga untuk meminimalisir kerusakan yang akan terjadi maka perlu dilakukan pelestarian sekarang. Ya, benar sekali jawaban dari Mbak Meisha. Tepuk tangan buat Mbak Meisha. Benar sekali. Untuk selanjutnya jawaban dari Mbak Estin. Silakan menyuarakan kemudian menjawab pertanyaan. Komodo, teman baikku. Silakan Mbak Estin. Ya teman-teman, di sini saya mendapatkan soal mengenai perbedaan suaka marga satwa dengan cagar alam. Nah, menurut saya suaka marga satwa itu adalah memang tempat untuk melindungi hewan-hewan atau satwa-satwa yang terancam punah. Sedangkan untuk cagar alam itu memang tempat konservasi untuk melindungi tidak hanya satwa-satwa, tetapi juga ada tumbuhan dan ekosistem yang khas. Ya, tepuk tangan dulu buat Mbak Estin. Ya, anak-anak, jadi untuk pembelajaran kita kali ini
Ayan sudah bisa membuat pertanyaan dan juga membuat menjawab pertanyaan itu dari kawan-kawan kalian. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Pak, saya izin dulu Pak. Ya, silakan Mas Wari. Mbak Vita tadi tentang pelestarian ex situ dan in situ. Kalau menurut saya itu seharusnya pelestarian in situ merupakan pelestarian yang dilakukan dengan cara melindungi dan melestarikan hewan dan tumbuhan di habitat aslinya. Sedangkan pelestarian ex situ itu dilakukan dengan cara melindungi dan melestarikan tumbuhan dan hewan di luar habitat aslinya, Pak. Ya, jadi benar apa yang dikatakan Mas Wari. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya, sedangkan pelestarian ex situ dilakukan di luar habitat aslinya. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di dalam. Contohnya ada di Badak yang ada di ujung kulon, ada Komodo yang ada di Nusa Tenggara. Ya anak-anak, dari pembelajaran kita pada kali ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu banyak beberapa faktor yang menyebabkan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, yaitu diantaranya ada iklim, kemudian faktor tanah, topografi atau kemiringan lereng, kemudian dari makhluk hidup itu sendiri yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Gitu Pak. Ya, terima kasih Mbak Estin atas jawabannya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan Mbak Afifah. Ya Pak, saya ingin menambahkan Pak, saya ingin melengkapi ada 2 jenis konservasi flora dan fauna di Indonesia yang dinamakan Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam. Perbedaannya terletak pada apa yang dikonservasi di dalamnya. Cagar alam meliputi lingkungan dan biota di dalamnya, sementara Suaka Marga Satwa fokus di hewan saja Pak. Ya, benar sekali Mbak Afifah dan Mbak Estin. Beri tepuk tangan dulu buat kita. Untuk selanjutnya, untuk mengetes pemahaman mengenai materi ini, Bapak akan melakukan sebuah kuis, di mana nanti Bapak akan membacakan pertanyaan dan nanti Bapak akan memberikan sebuah petanda yaitu benar atau salah. Di mana kalau benar nanti silakan masing-masing kelompok untuk mengangkat tanda yang berwarna hijau, sedangkan untuk salah nanti silakan masing-masing kelompok mengangkat sebuah papan yang berwarna merah. Mengerti semuanya? Mengerti. Ya anak-anak, silakan diperhatikan dan soalnya juga setiap kelompok mendapatkan soal yang pertama. Nanti Bapak akan membacakan 5 pertanyaan. Silakan masing-masing kelompok untuk menjawab. Yang pertama, tumbuhan antar lempeng yang ada di Indonesia mengakibatkan terbentuknya pegunungan dan gunung berapi. Silakan diangkat jawabannya. Ya, jadi jawabannya adalah benar. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang keempat, garis Weber memisahkan fauna Indonesia bagian barat, fauna Asiatis, dan Indonesia bagian tengah, fauna Australia. Silakan diangkat. Ya, jawabannya adalah benar semua. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya anak-anak, jadi dari pembelajaran kita, diskusi kita, serta kuis yang sudah kita lakukan hari ini, ada satu kelompok yang merupakan kelompok terkompak atau tersemangat. Bapak akan mengumumkan, yaitu adalah kelompok
kali ini kita sudah mempelajari mengenai flora, keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia, di mana Indonesia sendiri terbagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe Australian, tipe Asia, dan tipe Australian. Di mana di sini kita sebagai makhluk hidup juga dan kita berdampingan dengan mereka semua, yaitu flora dan fauna. Kita harus menjaga eksistensi dari flora dan fauna tersebut sehingga tetap lestari dan terjaga hingga kapanpun dan tidak akan mengalami kepunahan. Sudah mengerti semuanya? Mengerti. Ya baik anak-anak, untuk tindak lanjutnya Bapak akan memberi tugas kalian mengenai membuat poster mengenai keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dan untuk tugas ini dikumpul minggu depan, dan untuk selanjutnya silakan mempelajari mengenai kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Mungkin pembelajaran kita itu saja sampai di sini. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa untuk pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku,